Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan selalu sehat walafiat. Di sini perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Kletkan. Saya berasal dari kampus UPN Veteran Jakarta dengan NIM akhir 061. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya dan analisis saya terkait dengan artikel Kompas oleh redaksi Kompas yang berjudul Target TPB Harus Tercapai, yang dimana redaksi ini dimunculkan pada tanggal 21 September 2023. Di dalam redaksi ini atau di dalam artikel ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan terbelengkalainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan dan ketimpangan melebar. Dalam artian di sini kita dapat menarik pertanyaan, apa yang menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan itu tercapai? Kalau kita tarik secara teori, terdapat banyak faktor yang menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Yang pertama, yaitu ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang menghambat TPB. Yang kedua, bisa jadi ketika suatu negara itu kaya akan lingkungan, asri, terdapat banyak sumber daya alam, itu terjadi kerusakan lingkungan. Itu bisa menyebabkan TPB itu terhambat. Yang ketiga, ketidakstabilan politik. Dengan ketidakstabilan politik terjadilah manipulatif retorika yang dimunculkan di situ. Untuk yang keempat, pertumbuhan populasi yang tidak terkendali. Maraknya tidak adanya program KB, keluarga bencana di daerah tersebut. Ini bisa menjadi faktor-faktor penghambat TPB itu terjadi. Sekarang di dalam, kalau kita kaitkan dengan kasus tersebut, TPB itu terhambat karena apa? Karena stagnannya gerakan atau tidak majunya TPB tersebut karena terbengkalai. Baik, kalau kita tarik lagi ke pertanyaan yang kedua, yaitu adalah siapa sih yang menghambat TPB ini untuk tercapai sebenarnya? Baik, kalau kita tarik ulur, TPB ini sebenarnya dapat terhambat oleh berbagai pihak atau faktor. Yang pertama, yaitu adalah pemerintah. Pemerintah tidak mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan karena terjadinya korupsi atau kurangnya implementasi peraturan lingkungan yang ketat. Padahal itu dapat menjadi suatu hal yang dapat menaikkan TPB itu atau dapat meneruskan TPB itu, malahan itu bakal menjadi suatu hal yang bukan hambatan gitu. Yang kedua adalah industri dan perusahaan. Perusahaan yang tidak mempraktikkan bisnis berkelanjutan, mencemari lingkungan atau eksploitasi sumber daya alam dapat berlebihan, itu menghambat TPB juga. Nah, yang ketiga, masyarakat. Di sini tingkat kesadaran masyarakat atas TPB harus kita pertanyakan. Gitu. Di dalam hal itu, baik, pertanyaan yang ketiga, kalau kita kaitkan lagi, mengapa sih TPB ini harus tercapai? Kalau kita tanya, TPB ini harus tercapai mengapa? Yang pertama, tujuan pembangunan berkelanjutan harus tercapai skala global untuk memenuhi hasil maksimal. Jadi tujuan tercapainya TPB itu adalah suatu hasil yang maksimal, yaitu adalah untuk mencakup berbagai aspek kehidupan yang memiliki dampak lintas batas negara dan lintas ekspor. Beberapa antara lain yaitu adalah untuk apa? Untuk menuntaskan kemiskinan, di negara-negara, untuk supaya negara berkembang itu maju. Dan juga untuk keterkaitan ekonomi, karena tindakan di suatu negara dapat memiliki dampak signifikan pada negara lain. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam mencapai TPB itu penting. Jadi, mengapa kita harus mencapai TPB? Yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. Habis itu, untuk TPB itu juga yang saya sebutkan tadi, untuk seluruh negara, itu mencakup juga untuk kehidupan manusia di seluruh dunia gitu. Habis itu, bagaimana cara menanggulangi permasalahan yang terjadi? Nah, cara menanggulangi permasalahan yang terjadi ada beberapa. Tapi dapat kita simpulkan ketika masalah itu terjadi seperti yang di artikel tersebut, yang dimana dijelaskan bahwa di sana terjadi kemandekan atau tidak berjalannya proses TPB tersebut. Karena apa? Karena itu stagnan gitu. Karena TPB hanya berjalan 12%. Sesuai jalur, 50%-nya lambat dan 30%-nya stagnan atau mundur.
dan tingkat kelaparan global sangat tinggi, yaitu 286 tahun untuk mengatasi kesetaraan gender. Dan di sini terjadi kemiskinan ekstrim, yang dimana kemiskinan ekstrim itu harus dituntaskan pada tahun 2030. Ini yang dirancangkan oleh kawan-kawan di internasional gitu kan. TPB memiliki 17 tujuan juga, seperti yang disebutkan dalam artikel tersebut. Nah, setiap negara menetapkan sendiri targetnya gitu. Indonesia kapan? Indonesia apakah 2045 sebagai zaman keemasan bagi mereka? Semoga saja itu terjadi. Nah, bertajuk ke yang tadi, apa saja sih ibaratnya cara menanggulangi permasalahan agar tercapainya suatu TPB? Baik, yang pertama itu adalah sebuah agenda holistik. TPB adalah pendekatan holistik untuk pembangunan yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini mengakui bahwa semua elemen itu penting, terkait, dan harus dipertimbangkan secara bersamaan. Yang kedua, ini menjawab tantangan global. Banyak masalah global yang diatasi oleh TPB adalah tantangan global yang memerlukan kerjasama internasional. Keberhasilan TPB tergantung pada kolaborasi antar negara-negara di seluruh dunia. Maka dari itu, perdamaian itu sangat penting. Gitu. Itu adalah sebuah cara menanggulanginya. Habis itu kepentingan generasi masa depan dan kesadaran dan pendidikan adalah kerjasama antar sektor dan perubahan perilaku masyarakat dunia. Dan itu juga pentingnya inovasi dan teknologi. Teknologi dan inovasi memiliki peran kunci dalam mencapai TPB. Mereka dapat membantu menciptakan solusi yang lebih efisien dan lebih berkelanjutan. Kesimpulannya, TPB dalam pandangan positif dan inklusif tentang pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan manusia dan perlindungan lingkungan dan perdamaian. Untuk mencapai TPB diperlukannya komitmen yang global yang konkret, tindakan yang konkret, dan kerjasama lintas sektor gitu. Dengan berusaha bersama, kita memiliki peluang untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua makhluk dunia di bumi ini. Maka dari itu, kita memerlukan hal tersebut, kerjasama internasional yang benar-benar konkret, benar-benar inklusif untuk memajukan pembangunan di berbagai negara, di sektor-sektor ekonomi, sosial, dan sebagainya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.